Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Buat teman-teman yang baru datang pertama kali, perkenalkan nama saya Dr. Ervenesco. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kenapa hasil tes pack itu bisa buram. Jadi sebenarnya kalau diomongin memang akan banyak, jadi saya bagi ya. Jadi ini termasuk bagian yang pertama. Jadi ada bagusnya teman-teman kalau misalkan menemukan hasil tes pack seperti ini, tonton serinya gitu ya, biar tahu macam-macamnya itu apa aja. Jadi yang pertama kali saya akan bicarakan ini tentang kenapa tes pack itu bisa buram. Yang sekarang saya akan omongkan ini yang berhubungan dengan kehamilan normal ya. Jadi sebenarnya teman-teman mesti tahu bahwa yang namanya tes pack itu ngukurnya kan beta HCG. Itu kadarnya berapa sih gitu kan. Biasanya itu ada minimum. Biasanya negatif itu kalau di bawah 5 mili international unit. Nah, rata-rata itu tes pack itu bisa mengukur dari 20 sampai 25 ke atas. Itu baru menghasilkan tanda yang positif. Nah, bagaimana dengan yang 5 sampai 25? Pastinya kan abu-abu nih ya kan. Ada tes pack yang bisa ngebaca kayak gitu, ada yang enggak, ada yang negatif, ada yang samar-samar. Nah, biasanya yang di antara 5 sampai 25 ini yang terbaca itu samar-samar ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sedikit inilah nilai beberapa referensi nih yang nilai tes pack. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kehamilan dari 3 minggu, 4 sampai 5 itu masih ada yang nilainya di bawah 25. Misalkan yang hamil 5 minggu itu masih ada yang nilainya 17 sampai 18 itu ya tadi gitu kan, rata-rata kan. Nilainya itu berupa range 5 sampai 50 atau 17 sampai 1000-an gitu kan ya, itu tergantung. Kalau konsepsinya itu terlambat, otomatis kan pembentukan janinnya juga terlambat, tropoblas. Jadi beta HCG-nya juga akan telat munculnya. Itu dulu yang pertama. Meskipun teman-teman sama-sama haidnya antara teman yang satu, teman yang sama yang sebelumnya itu, tapi kan masa ovulasinya tiap orang beda-beda. Di situ perbedaannya ya. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa, nanti ada penjelasannya di video yang lain. Oke, sekarang saya langsung ke contoh ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya haid normal sebulan sekali, tapi kan itu nggak pas setiap 30 hari atau setiap 28 hari gitu kan. Oh, jadi misalkan bulan lalu nih saya pas nih teman-teman, saya 27 hari gitu. Jadi sekarang perkiraan harinya misalkan tanggal 21, tapi saya cek tanggal 21, kok hasilnya buram ya dok ya, saya mesti gimana nih gitu ya kan. Jadi apa aja kemungkinannya nih kalau memang hamil tapi hasilnya buram ya kan. Yang pertama itu adalah janinnya belum cukup besar gitu. Memang dia terbentuk tapi kadarnya belum sampai 25 misalkan atau 30 lebih gitu ya kan. Teman-teman lihat tadi range-nya dari minggu ketiga 4 ke 5 saja masih ada yang 17 gitu kan, 17, 20, belum sampai 20 atau 25 gitu kan. Jadi karena beta HCG ini dibentuknya itu setelah masa pembuahan, setelah terbentuknya tropoblas, jadi makanya menjelaskan bahwa setiap orang itu berbeda-beda meskipun haidnya yang pertama sama gitu kan, tergantung dari pembuahannya kapan. Apalagi buat teman-teman yang haidnya tidak teratur, bulan lalu dapat 1, bulan ini dapat juga tapi kok akhir bulan depannya nggak ada, itu kan makin lama panjangnya. Kalau panjangnya makin lama berarti ovulasinya itu makin di belakang. Pembentukan janin, andai kata positif, itu berarti makin di belakang lagi ya. Ngerti ya teman-teman ya. Contohnya 2 bulannya lalu Anda dapat, bulan lalu Anda enggak. Seharusnya bulan ini kurang lebih sudah 8 minggu dong ya kan. Tapi ternyata memang Anda tidak bagus ovulasinya. Itu bisa terjadi makin kecil. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau sudah ada tes pack hasilnya buram, apakah hamil atau enggak? Itu jawabannya sudah pasti ada beta HCG. Tapi kehamilan yang ada itu normal atau tidak? Itu. Nah, di sini saya membicarakan tentang kehamilan yang normal. Nah, sekarang permasalahannya, bila Anda tes ini hasil tes pack-nya adalah buram, apa yang mesti Anda lakukan? Ya kan? Tenang. Bila kehamilan ini normal, minggu depan Anda tes lagi, harusnya itu sudah positif. Meskipun Anda bilang, oh yang sekarang ini kok dok sebenarnya saya sekarang ini udah hamilnya udah telat 3 hari atau 4 hari gitu kan. Mestinya udah positif dong gitu. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa yang namanya siklus
bulan lalu 28 hari, belum tentu yang sekarang ini 28 hari. Bisa jadi yang sekarang ini ternyata 32 hari atau 33, lebih lama. Jadi pada saat Anda cek, itu sebenarnya belum jadi-jadi banget. Masuk akal ya? Itu kemungkinan pertamanya. Lalu hasil tes pack yang samar ini apakah hanya menandakan janin belum berkembang sempurna? Belum cukup besar? Tidak teman-teman ya, masih banyak kehamilan-kehamilan lain yang bisa menunjukkan hasil tes pack ini samar ya. Nanti saya ceritakan di yang selanjutnya. Pada intinya kalau misalnya teman-teman sekarang ini hasil tes pack-nya masih buram, silahkan teman-teman cek lagi minggu depan ya. Untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya, teman-teman bisa cari di playlist saya ya. Nanti saya akan tambahin satu-satu. Akhir kata, saya Dr. Ravenas, saya mengucapkan terima kasih. When I think about the way we used to be, when I think